Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Senang sekali kita dapat bertemu di bulan Ramadan. Hari ini kita akan saling belajar tentang sesuatu yang sering sekali disarankan untuk dilakukan sebagai salah satu kegiatan yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini, yaitu tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus sendiri berasal dari kata dars, yang dalam bahasa Indonesia itu daras, dan sebenarnya bahasa tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu darasah, yang artinya membaca berulang-ulang. Tadarus adalah mempelajari atau memahami Al-Quran berulang-ulang dan dilakukan bersama orang lain sampai paham. Jadi bukan sendiri. Memang darasah menunjukkan untuk satu orang bisa dalam mempelajari atau memahami Al-Quran secara terus-menerus berulang-ulang. Tetapi tadarus sendiri merujuk pada keterlibatan minimal 2 orang atau lebih yang saling belajar mengulang-ulang sampai mereka paham dengan isi Al-Quran tersebut. Jadi apa yang dilakukan selama ini mungkin sedikit keliru. Membaca saja tanpa memahami itu memang sudah bagus, tetap mendapatkan pahala. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam tadarus. Karena tadarus Al-Quran sendiri adalah rangka mengupayakan untuk dapat memahami surat ayat Al-Quran yang kita baca atau mungkin kita hafalkan. Jadi, kalau 2 orang belajar atau tadarus walaupun hanya 10 ayat dalam sehari atau sebulan, itu lebih bagus daripada berlomba-lomba untuk tamat Al-Quran tapi dirinya tidak paham dengan apa yang dibacanya. Itulah sebabnya sebenarnya penting dari tadarus atau berulang-ulang membaca apa ayat Al-Quran tersebut yang kita baca. Jangan sampai kita merasa bosan untuk mengulang-ulangi ayat Al-Quran yang kita baca agar kita paham nih isi dari Al-Quran tersebut dan maknanya. Itu sebabnya wahyu pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk membaca dan mengulangnya 2 kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Menarik karena yang diperintahkan yang kedua ini adalah Iqra, bacalah, dibarengi dengan pernyataan Tuhanmu Maha Pemurah, Maha Pelimpah aneka kebaikan. Salah satu diantaranya pemahaman tentang Al-Quran. Jadi yang membaca sendiri saja sudah sedemikian pula pahalanya, apalagi membaca dan memahami atau mempelajarinya bersama-sama secara berulang-ulang terus. Membaca bersama ada interaksi, ada saling menerima dan memberi, ada kebersamaan, ada silaturahmi. Jadi itu yang diperlukan sebagai makna tadarus. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan yang lainnya pun perlu terus diterapkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah ke rumah-rumah Allah yaitu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya sehingga akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Amanah, aku mendengar Rasulullah, ia bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Lalu nih ada tata cara tadarus Al-Quran yang baik. Yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79, tidak menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Dengan demikian, seorang muslim wajib mensucikan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan tadarus Al-Quran. Lakukan mandi besar jika sedang tadarus hadas besar atau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kedua, menghadap kiblat. Setelah bersuci, duduklah dengan menghadap ke kiblat karena menghadap ke kiblat saat kita membaca Al-Quran adalah hal yang diutamakan. Ketiga, membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya membaca basmalah juga dianjurkan sebelum membaca Al-Quran agar benar-benar diri kita terlindung dari gangguan atau godaan apapun. Terakhir adalah
Selama membaca Al-Quran dianjurkan untuk membaca dengan penuh kehusuan dan pelan-pelan. Lalu perlu bertadabur atau merenungi setiap ayat yang dibaca. Dengan demikian, kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca akan dapat merasuk ke dalam hati. Setelah menerapkan tata cara tadarus yang baik ini, seorang muslim diharapkan dapat mengamalkan ayat-ayat demi ayat yang dibacanya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah hal-hal mengenai tadarus dari pengertian hingga kepada bagaimana sih tata cara bertadarus Al-Quran yang baik agar diri kita semua mendapatkan kelengkapan yang lebih saat mengamalkan salah satu kegiatan yang Masya Allah berkah dan pahalanya besar sekali. Mari bersama-sama kita mencoba terus secara perlahan-lahan mengamalkan salah satu kegiatan ini. Jadi selain kalian beribadah 5 waktu, taraweh, sedekah atau infak, tapi juga bertadarus bisa bersama-sama dengan saudara, orang tua, teman-teman dan lain-lainnya. Mengisi hitungan hari menjelang Idul Fitri dan bulan-bulan yang lainnya. Tidak boleh putus atau merasa bosan untuk membaca atau memahami mempelajari Al-Quran. Baiklah, ya itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai tadarus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.